Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alifah Hayati dengan NIM 240421100. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai kebijakan ekonomi nasional. Kebijakan ekonomi nasional ini merupakan serangkaian langkah pemerintah dalam mengatur dan mendorong kegiatan ekonomi agar berjalan stabil dan adil demi kesejahteraan masyarakat. Baiklah, pada slide selanjutnya kita akan membahas mengenai skala prioritas kebijakan ekonomi negara. Pada skala prioritas kebijakan ekonomi negara, kita menentukan kebijakan ekonomi, dan pemerintah di sini perlu menetapkan skala prioritas agar kebijakan yang disusun benar-benar efektif. Dan di sini juga ada beberapa parameter utama, yaitu seperti yang pertama yaitu ada tingkat kegawatan, yaitu seberapa besar dampak negatif bila kebijakan ditunda. Dan yang kedua yaitu kemendesakan. Di sini membahas bagaimana sejauh mana kebijakan tersebut dibutuhkan untuk mengatasi masalah ekonomi. Dan selanjutnya yaitu ada perkembangan dampak negatif. Apakah masalah akan memburuk jika tidak segera diatasi? Selanjutnya yaitu ada penetapan kondisi dan kriteria prioritas. Penetapan kondisi dan kriteria prioritas ini tujuannya yaitu agar kebijakan fokus kepada satu kegiatan ekonomi utama. Dan yang terakhir yaitu ada kebijakan harus realistis, terukur dan transparan agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu ada kondisi dan kriteria prioritas. Nah, dalam menentukan prioritas ada tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita mulai dari menyusun urutan prioritas, dan selanjutnya yaitu menetapkan alternatif kebijakan. Selanjutnya yaitu ada menyaring dengan syarat mutlak, dan kemudian membandingkan dengan syarat tambahan. Setelah itu, pemerintah menentukan pilihan sementara, dan juga menganalisis potensi masalahnya, hingga akhirnya memilih proyek atau kegiatan ekonomi publik yang akan dilaksanakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ada syarat penetapan prioritas dan kinerja ekonomi publik. Dalam penetapan prioritas, terdapat dua jenis syarat. Yang pertama yaitu ada syarat mutlak atau syarat if and only if, yang harus dipenuhi agar kebijakan bisa dijalankan. Dan syarat kedua yaitu adanya syarat tambahan. Syarat tambahan ini berfungsi untuk mengoptimalkan manfaat dari kebijakan tersebut. Semua itu dapat menjadi dasar dalam meningkatkan kinerja ekonomi publik agar manfaat pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Itu ada kebijakan ekonomi nasional untuk kesejahteraan rakyat. Di sini, kebijakan ekonomi nasional berfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat, yang mana tujuan utamanya yaitu adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, stabil, dan berdaya saing, sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara merata. Dan fokus kebijakannya yaitu meliputi pemenuhan kebutuhan publik, ketahanan pangan, dan ketahanan energi, serta penciptaan lapangan kerja dan menjaga kedaulatan ekonomi dari pengaruh global. Baiklah, selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi nasional dalam mendorong pertumbuhan bisnis. Selain untuk mensejahterakan masyarakat, kebijakan ekonomi nasional juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan bisnis. Kebijakan ekonomi dapat membantu menciptakan iklim usaha yang stabil dan kondusif bagi investasi. Dalam skala mikro, keberhasilan bisnis ini tergantung kepada kemampuan menghasilkan laba. Dengan rumus sederhananya yaitu adalah laba sama dengan penjualan kurang biaya. Artinya, agar laba maksimal, pelaku usaha harus meningkatkan penjualan dan menekan biaya produksi. Dan dengan dukungan kebijakan yang baik, efisiensi dan produktivitas meningkat, sehingga bisnis dan ekonomi nasional tumbuh bersama. Baiklah, jadi kesimpulan atas materi mengenai kebijakan ekonomi yaitu adalah kebijakan ekonomi nasional ini adalah langkah strategis pemerintah dalam mengatur dan mengarahkan kegiatan ekonomi agar dapat berjalan dengan seimbang dan juga berjalan dengan adil bagi masyarakat. Dan melalui perencanaan yang realistis, terukur, dan transparan, kebijakan ekonomi nasional dapat menciptakan stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan kerja, serta menjaga kedaulatan ekonomi nasional untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Sekian materi yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.